Ya, selamat bertemu di materi yang baru tentang relasi. Ya, materi baru tentang relasi. Materi sebelumnya tentang koordinat kartesius, sekarang materi baru tentang relasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita, pertama menjelaskan pengertian relasi, dua menyajikan relasi dengan tiga cara, menentukan relasi berdasarkan data informasi yang diberikan, dan keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan relasi. Ya, apa itu relasi? Perhatikan, ya, di sini ada sebuah gambar, ya. Menunjukkan kumpulan anak yang terdiri atas Tino, Ayu, Togar, dan Nia. Ya, ada 4 orang ya, berada di sebuah toko alat tulis. Mereka berencana membeli buku dan alat tulis. Tino berencana membeli buku tulis dan pensil. Ayu membeli penggaris dan penghapus. Togar membeli bolpoin, buku tulis, dan tempat pensil. Sedangkan Nia membeli pensil dan penggaris. Jadi 4 orang anak ini masing-masing ada tujuannya, rencana mau membeli buku tulis, pensil, dan lain-lain yang berbeda ya satu sama lainnya. Coba kita perhatikan ya, ternyata ada hubungan dari apa yang diuraikan tadi. Ternyata ada himpunan anak, ya, yang kita lihat himpunan anak, Tino, Ayu, Togar, Nia. Himpunan alat tulis, buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, bolpoin, tempat pensil. Himpunan anak dengan himpunan alat tulis dihubungkan oleh kata membeli. Karena mereka berencana membeli. Tino ingin membeli ini, Ayu ingin ini, Togar ingin membeli ini, Nia juga ingin membeli ini. Ya, seperti itu. Dalam hal ini, kata membeli merupakan relasi. Jadi kata membeli merupakan relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Jadi, himpunan anak dan himpunan alat tulis dihubungkan dengan suatu relasi. Dalam hal ini, ya, seperti contoh, relasinya adalah membeli. Jadi himpunan anak, relasinya dengan himpunan alat tulis adalah membeli. Jadi bicara hubungan ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi relasi menyatakan hubungan ya, yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, misalkan tadi himpunan anak adalah himpunan A dan himpunan alat tulis ya itu anggota himpunan B. Seperti itu. Jadi relasinya tadi membeli, hubungannya ya seperti itu. Ada 3 cara menyajikan relasi ya, yaitu yang pertama diagram panah, diagram kartesius, dan 3 himpunan pasangan berurutan. Jadi ada 3 cara menyajikan suatu relasi. Nah, seperti berikut ya. Contoh tadi, misalkan Eva, Roni, Tia, dan Dani diminta untuk menyebutkan warna kesukaannya. Masing-masing hasilnya adalah sebagai berikut. Eva suka warna merah, Roni warna hitam, Tia warna merah, Dani menyukai warna biru. Pada uraian tersebut terdapat 2 himpunan yang bisa dibentuk, yaitu himpunan anak dan himpunan warna. Jadi sebelum kita menentukan relasi ya, kita buat dulu atau kita bentuk dulu himpunan. Ya. Dalam hal ini ada 2 himpunan, ya, himpunan anak dan himpunan warna. Jadi seperti itu. Jadi misalkan himpunan A adalah Eva, Roni, Tia, Dani. Himpunan B adalah merah, hitam, biru. Jadi A itu himpunan anak, sedangkan B itu himpunan warna. Nyatakan seperti berikut. Ya, ada kurva tertutup. Ya, kita namakan himpunan A, Eva, Roni, Tia, Dani. Dan juga ada kurva tertutup, kita namakan B, merah, biru, hitam. Yang lain adalah himpunan warna. Eva, ya, suka warna apa? Itu dihubungkan dengan relasi warna kesukaan. Ya, relasinya adalah warna kesukaan. Eva warna kesukaannya apa? Roni warna kesukaannya apa? Ya, jadi kalau Eva tadi dikatakan Eva menyukai warna merah, Roni warna hitam, Tia warna merah, Dani warna biru. Ini merupakan contoh diagram panah. Jadi menyajikan relasi dengan diagram panah seperti contoh ini. Ya, kita buat 2 kurva tertutup A dan B. Ya. Lalu kita gunakan relasinya. Eva
warna kesukaannya merah, Roni warna kesukaannya hitam, Tia warna kesukaannya merah, Dani warna kesukaannya biru. Jadi itulah contoh menyajikan relasi dengan diagram panah. Jadi kita buat dua himpunan terlebih dahulu, ya, baru kita pasangkan sesuai dengan relasinya. Kemudian cara kedua, diagram Cartesius. Jadi kita sudah belajar bidang koordinat Cartesius, ya, materi sebelumnya. Sekarang pindah di diagram Cartesius. Jadi kita hanya mengambil kuadran satunya saja, ya, sumbu X dan sumbu Y positif, ya, di mana sumbu X, ya, yang datar ini, ya, kita misalkan itu adalah himpunan A, sedangkan yang sumbu Y, ya, Y positif, kita misalkan itu adalah himpunan B. Baru kita tentukan di sini mana anggota himpunan A, Eva Roni Tia Dani, ya, Eva Roni Tia Dani, dan himpunan B adalah merah, hitam, biru. Setelah itu kita pasangkan, ya, titik koordinat di sini. Eva suka warna merah, Roni suka warna hitam, ya, Tia suka warna merah, Dani suka warna biru. Ya, jadi seperti inilah contoh menyajikan relasi dengan diagram Cartesius, ya, seperti kita menyajikan titik-titik dalam bidang koordinat. Jadi jangan lupa sumbu X ini adalah himpunan A dan sumbu Y adalah himpunan B. Seperti itu. Dan yang terakhir dengan himpunan pasangan berurut. Iya, seperti ini. Tutup, buka kurung kurawal, dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Eva suka warna merah, tulis Eva merah. Kemudian buka kurung, Roni hitam. Tutup kurung, buka kurung kembali, Tia merah. Buka kurung, Dani warna biru. Tutup kurung kurawal. Seperti itu. Jadi kita pasangkan, ya, dengan menggunakan tanda hubung ini, koma. Tapi dalam tanda kurung. Namanya himpunan pasangan berurutan. Sesuai dengan apa yang diketahui, yaitu relasinya, ya. Eva warna kesukaannya merah, Roni warna kesukaannya hitam, Tia warna kesukaannya merah, Dani warna kesukaannya biru. Itulah contoh menyajikan relasi dengan tiga cara. Kemudian, seandainya dibalik, kita akan mencari relasinya. Kalau diagramnya diketahui, diagram panahnya diketahui, atau diagram Cartesiusnya diketahui, atau himpunan pasangan berurutnya diketahui. Ya. Di contoh berikut, ternyata yang diketahui adalah diagram panahnya. Ya. Relasi yang tepat. Ya. Apakah A kurang dari, B faktor dari, C setengah dari, atau D kelipatan dari. Ya. Kita perhatikan. 1 dipasangkan dengan 2, 1 dengan 6, 1 dengan 8. Sedangkan 3 dipasangkan dengan 6, dan 4 dipasangkan dengan 8. Kira-kira mana yang cocok? Apakah kurang dari? 1 kurang dari 2 benar, 1 kurang dari 6 benar, 1 kurang dari 8 benar, 3 kurang dari 6 benar, 4 kurang dari 8 benar. Faktor dari 1 faktor dari 2 benar, faktor dari 6 benar, faktor dari 8 benar, 3 faktor dari 6 benar, 4 faktor dari 8 juga benar. C setengah dari 1 setengah dari 2 benar, 1 setengah dari 6 salah, berarti salah, ya. D kelipatan dari 1 kelipatan dari 2 salah. Maka antara A dan B, antara A dan B jawabannya. Kalau kurang dari, pas. Faktor dari juga pas. Tapi yang lebih pas adalah B, faktor dari. Kenapa? Kalau kurang dari, 3 juga kurang dari 8. Tetapi tidak ada anak panahnya. Harusnya kalau kurang dari, 3 juga kurang dari 8. Seperti itu. Ada yang kurang. Maka jawaban yang tepat adalah B, faktor dari. Ya. Tidak mungkin 3 faktor 8, tidak mungkin. Atau 3 faktor dari 2, tidak mungkin. Ya. Jadi jawabannya B, faktor dari. Itulah relasi yang tepat antara himpunan A ke himpunan B. Ya. Jika diagram panahnya diketahui. Bisa juga diagram Cartesiusnya diketahui, atau himpunan pasangan berurutannya diketahui. Yang ditanya adalah relasinya.
Inilah penjelasannya, karena 1 faktor dari 2, 6, 8, 3 faktor dari 6, dan 4 faktor dari 8. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika diketahui himpunan P 2, 3, 4, 0, 8, 10 dan himpunan Q 1, 2, 3, 5 serta himpunan pasangan berurutannya adalah 2, 1, 4,2, 6,3, 10,5. Dari sini kita lihat 2 dengan 1, 4 dengan 2, 6 dengan 3, 10 dengan 5. Yang ditanya relasinya. Nah, biar lebih jelas, kita sajikan dulu dalam diagram panah. Nah, kalau kita buat diagram panahnya seperti ini. 2 dengan 1, ya, 4 dengan 2, 6 dengan 3, 10 dengan 5. Jelas? Dari sini kira-kira relasi yang tepat apa? 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 10 ke 5. Nah, kira-kira relasi yang tepat P ke Q adalah, kita perhatikan 2 dengan 1, 4 dengan 2, 6 dengan 3, 10 dengan 5. Nah, ternyata relasi yang tepat adalah 2 kali dari 2, 2 kali dari 1, 4, 2 kali dari 2, 6, 2 kali dari 3, 10, 2 kali dari 5. Jadi seperti itu. Jadi jadi relasi yang tepat antara P dan Q adalah 2 kali dari. Relasi dari P ke Q. Ada juga soal ya yang ditanya kebalikan, relasi dari Q ke P. Nah, relasi dari Q ke P. Berarti kebalikan dari ini. Dikali 2. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian lanjut. Nah, yang diketahui adalah diagram Cartesius. Kira-kira relasinya apa? Nah, ya. Berarti daftarkan dulu anggotanya, himpunan P 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Himpunan pasangan urutannya jelas 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. Ya, seterusnya terakhir 5 dengan 5. Caranya ya kita buat dulu diagram panahnya. Nah, P jelas ya. P dan Q. 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 2 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ya. Kira-kira relasi yang tepat dari P ke Q adalah 1 dengan 1 dengan 4, 2 dengan 2 dan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Kira-kira jawaban yang tepat adalah faktor dari. Ya. Kenapa? 1 faktor dari semua. Ya. Inilah keunikan dari bilangan 1. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4. 3 faktor dari 3, 4 faktor dari 4. 5 juga faktor dari 5. Seperti itu. Jadi relasi yang tepat P ke Q adalah faktor dari. Bukan kurang dari. Kalau kurang dari, harusnya 3 juga kurang dari 4. 3 juga kurang dari 5. 4 juga kurang dari 5. Seperti itu. Kalau kurang dari. Jadi yang lebih tepat adalah faktor dari. Lanjut. Diketahui Sinta suka minum susu dan teh. Ketut suka minum kopi. Ita suka minum teh. Dan Tio suka minum Sprite. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, Cartesius, dan pasangan berurutannya. Ya. Sangat mudah. Ya, yang pertama tentu kita buat 2 himpunan. A dan B. A itu himpunan anak. B himpunan minuman. Ya, yaitu susu, teh, kopi, Sprite. Baru kita nyatakan ke diagram panah. Ya. Himpunan A dan ini himpunan B. Lalu kita pasangkan sesuai dengan relasinya, yaitu minuman kesukaan. Sinta suka susu, suka juga teh, Ketut suka kopi, Ita suka teh, Tio suka Sprite. Jadi inilah diagram panahnya. Ya. Kemudian yang di bawah ini adalah himpunan pasangan berurutan. Sinta susu, Sinta teh, Ketut kopi, Ita teh, Tio Sprite. Yang dalam tanda kurung
bukan dengan koma, dan jangan lupa buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ya. Itulah himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang terakhir adalah diagram kartesius. Ya. Misalkan sumbu X-nya adalah A dan sumbu Y adalah B. Baru kita tuliskan, himpunan A adalah anak-anak, Sinta, Ketut, Ita, Tio. B, minuman, susu, teh, kopi, Sprite. Kita bukan. Sinta suka susu, suka juga teh. Ketut suka kopi, Ita suka teh, Tio suka Sprite. Jadi selesai. Inilah penyajian dalam bentuk diagram kartesius. Ya, sangat mudah ya. 5. Buatlah relasi akar dari himpunan P dan Q. Ya. Jadi kita akan sajikan relasinya akar dari himpunan P dan himpunan Q. Oke, langsung saja karena himpunan P dan Q-nya sudah diketahui. Kita buat kurvanya himpunan P dan himpunan Q. Kita hubungkan akar dari. Berarti 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, 5 akar dari 25. Selesai. Inilah untuk diagram panah. Kemudian pasangan berurutannya jelas 24, 39, 4, 16, 5, 25. Sedangkan koordinat kartesiusnya grafik ya seperti ini. Jadi sumbu X itu P dan sumbu Y itu Q. Hubungkan titik-titiknya, ya jelas ya di sini skalanya 5 ya, skalanya 5 ya. Boleh kita perbesar ya. Jelas di sini 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16 dan 5 dengan 25. Seperti itu. Itulah dengan diagram kartesius. Oke. Tugas selama seminggu ya seperti ini. Ya, menentukan relasi dari P ke Q, ya, apakah A, B atau C atau D jawabannya. Kemudian yang kedua sama juga relasi yang dapat dibuat apa. Yang ketiga ya, kita buat diagram panah. Relasinya diketahui 3 kalinya dari himpunan K ke himpunan L. 4 ya sama kita akan membuat diagram panah yang berpasangan berurutan dan diagram kartesius kalau relasinya diketahui yaitu kurang dari. 5 ya soal cerita, Pak Idris mempunyai 3 orang anak bernama Faisal, Alu, dan Rizky. Pak Sugandar mempunyai 2 orang anak bernama Sunaida dan Firman. Pak Hadim mempunyai seorang anak bernama Wafi. Nyatakan dalam diagram panah relasi ayah dari himpunan ayah ke himpunan anak. Jadi kita akan buat diagram panahnya. Ya, relasinya ayah dari. Dan keenam juga sama ada di buku siswa soal seperti ini ya. Relasi dalam soal cerita. Baca baik-baik supaya tidak bingung dan jawabannya usahakan benar. Ya, demikian untuk materi relasi ya. Selanjutnya kita akan belajar fungsi pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih, salam sehat.